Halo, assalamualaikum ya. Berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Kali ini kita kedatangan motor Yamaha Mio M3 125 yang warna merah ya. Yang kemarin kan warna biru, sekarang warna merah. Oke. Nah, ini motor ini keluhan dari si pelanggan tersebut yang punya motor ya. Itu bunyinya tuh kasar ya. Dia bingung juga. Bunyi mesinnya tuh kasar ya. Oke, sekarang kita hidupkan dulu guys ya. Kita hidupkan dulu, kunci kontak on seperti biasa. Kita dengarkan bunyi mesinnya ya. Oke, kunci kontak on seperti biasa, kita hidupkan. Ya, bunyi di bagian area kipas. Kita gas-gas dulu guys, sedikit. Bunyi tek 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 tek, tek gitu guys ya. Oke, sekarang kita beralih ke bagian bak mesin CVT yang sebelah sana ya. Oke, kita beralih ke bagian di bak CVT-nya. Kita dengarkan kembali. Di bagian di sini guys ya. Bisa didengarkan ya. Sekarang kita gas-gas dulu sedikit ya. Oke ya, kita kasih mati dulu mesinnya ya. Oke ya, di bagian depannya di sini guys ya. Di bagian bak CVT-nya di sini ya bunyi tak 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 juga ya. Oke, dari bak mesin sudah kedengaran, terus di bagian kipasnya di sini. Kipasnya di sini sudah kedengaran. Oke ya, bunyinya tak 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 gitu guys ya. Oke, sekarang kita coba dulu bongkar di bagian bak CVT-nya di sini. Ya, caranya seperti ini guys ya. Kalau motor kalian itu bunyi berisik pada mesinnya. Nah, setelah itu kan ini kalian buka dulu baknya, dibuka komponen CVT-nya. Setelah itu kalian hidupkan mesinnya ya. Kalau sudah selesai dibuka di bagian bak CVT-nya, kalian hidupkan mesinnya. Nah, nanti bunyinya tuh halus atau tidak ya. Kalau bunyinya mesinnya itu halus, berarti yang bermasalah itu di bagian komponen CVT-nya itu sendiri ya. Oke, jadi kalau sudah diturunkan komponen CVT-nya masih bunyi, berarti itu mesinnya yang rusak guys ya. Oke ya, kayak gitu ya. Jadi kalau sudah diturunkan komponen CVT-nya ini mesinnya halus, berarti yang bermasalah CVT-nya ya. Seperti itu ya. Tapi kalau sudah tetap dibunyikan mesinnya, komponennya turun, masih bunyi, berarti mesinnya yang bermasalah. Itu nanti kita cek di bagian nokennya, rantai kampretnya, kita cek bagian depan dulu guys ya. Oke. Sekian infonya, terima kasih. Kita lanjut bongkar dulu di bagian bak CVT-nya ya. Kita telusuri dulu guys ya. Oke. Bulan bawa bintang menari, iringi langkahku. Malam hadir bawa diriku berjumpa denganmu. Dua hati satu tujuan, melangkah bersama. Cinta hadir bawa diriku menyentuh
sudah selesai kita buka ya. Kita lihat dulu kondisinya ya. Kita lihat dulu kondisinya. Nanti saya akan jelaskan satu-satu ya. Nah, seperti ini ya. Ini bekas bocor rembesan oli ya. Nah, ini ya kayak gini ya kotornya. Jadi nanti harus dibersihkan semua nih ya. Ini ada gram kecil-kecil guys, yang putih-putih kecil. Ini biasanya habis kena pecahan guys ya. Terus ininya juga termakan bosnya ya guys ya, apa namanya, ini di bagian kerkasnya nih ya, bisa dilihat ya, sampai termakan begini ya. Ya, seharusnya ini nih halus, dia tidak bergaris-garis gini ya. Ya guys ya, parah guys ya. Jadi kok bisa sampai kayak gini ya, biasanya ini tidak ada pelumasan di bagian kerkas ini sendiri ya, pelumasan grease ya, aggressivity itu ya, seperti itu ya. Oke, wah, dia rusak semua ya, parah ya. Nanti kita kikir ulang, dikikir ulang nih guys ya, bisa dilihat ya matanya ya. Nah ini ya, nah jadi itu diakibatkan oleh ini guys, bisa dilihat dulu sebentar. Kita beralih ke bagian ininya ya, komponen CVT-nya ya. Oke. Ini ini yang paling menarik sekali ya, bisa diperhatikan ya. Ini lubang ya, ini kan lubang nih, ini kan seharusnya ada geriginya nih, ada geriginya ya untuk masuk guys ya, gir-girnya ya. Ini sampai halus ya, bolong melompong guys ya, ya termakan, jadi nggak bisa dipakai nih guys, habis ya, sampai bersih bulat ya. Seharusnya ini nggak bulat begini, ini ada apa, gearnya kecil-kecil di sini, tuas-tuasnya ini kecil-kecil, gearnya kecil-kecil, ini sampai halus ya, nggak bisa dipakai ya. Jadi fan belt tuh selip guys ya, jadi dia mau bergerak berputar tuh nggak bisa karena nggak ada gearnya ya, sampai halus begini ya. Nanti saya kasih lihat yang baru itu seperti apa ya. Oke ya, ini rusak tidak bisa diganti. Oke, kalau fan beltnya masih bagus. Kalau di bagian loncengnya ini, mangkok kopling ini nanti kita bersihkan semua ya, gitu ya, kotorannya banyak sekali ya. Oke, setelah itu ini kita cek kembali, ininya masih kuat. Oke, masih bisa. Terus rollernya ini masih bagus guys ya, nanti kita bersihkan ya. Rollernya masih bagus, kita tumpah dulu. Wah, kotorannya ya. Oke, di bagian rumah rollernya masih bagus, tidak ada luka ya, tidak ada luka. Oke, kalau cara melihatnya luka tuh dari sini guys ya, biasanya dindingnya ini rusak semua, kanan dan kiri ini untuk rumah roller yang kesana itu ini rusak, ini sama ini rusak, begitu seterusnya ya, sampai keliling tuh ya rusak. Oke, ini masih bagus, masih bisa digunakan. Terus di bagian kampas gandanya ini masih bagus ya, masih ada dagingnya ya, masih bisa lah. Oke, nanti kita bersihkan semua ya kotorannya ya, nanti kita bersihkan semua. Ini di bagian bak mesinnya ini yang seperti ini, nanti kita bersihkan semua. Kalau filter udaranya ini masih bagus ya, masih bolehlah dipakai nih ya, karena belum ketutupan semua dengan kotoran ya. Oke, masih layak pakai. Oke, nah ini di bagian box filternya ini kayak begini guys. Waduh, lumpur yang masuk guys ya. Ini seharusnya nggak boleh terjadi begini guys ya. Kalau lumpur ini masuk ke area mesin, masuk ke lubang ini guys ya, bisa diperhatikan ya, pasir ini bisa masuk sampai ke sana, kesedot ke sana, masuk ke sana tuh ya, ke bagian throttle body, ke throttle body masuknya ke blok mesinnya sana. Nah, itu kena pistonnya nanti rusak, nanti dia berasap. Kalau sudah berasap, sudah olinya habis. Kalau sudah oli habis, ngejim ya. Jadi alurnya begitu, karena perkara dia kotor, berlumpur, berdebu, berpasir, masuk ke mesin, ke ruang bakar, tergores, pistonnya kena tergores, olinya bocor, keluar asap ya dari knalpot ya, keluar asap dari knalpot biru, olinya habis, sudah langsung ngejim guys, turun mesin. Nah itu ya, jadi memang sih kalau yang punya motor tuh memang harus wajib dibersihkan ya. Jadi kalau yang kotor-kotor itu biasanya mudah rusak guys ya, karena dia tuh kena kotoran nih guys ya, seret ya, tidak lancar ya, seret
tersendat-sendat karena karat, karena kotoran, karena pasir, pokoknya karena segala macam kotoran ya. Jadi kalau memang motor dirawat bersih selalu, itu pasti nggak akan terjadi ada masalah seperti itu. Oke, ini ya. Wah, luar biasa guys. Waduh, digaruk pun bisa. Tebal sekali. Oh, pasir dari mana ini? Tebal sekali guys. Jadi ini nanti harus dibersihkan semua, bak CVT-nya dibersihkan semua. Ininya kita ganti. Ininya rusak guys. Ya bulat ya, tidak ada gearnya. Oke. Sekarang kita coba dulu hidupkan bunyi di mesinnya. Apakah masih bunyi atau tidak? Oke. Oke guys ya. Nah ini kita coba dulu dihidupkan mesinnya ya. Oke. Jangan lupa ini apa dipasang dulu di bagian pulingnya nih guys ya. Nah nanti supaya starternya itu yang di one way dalam itu tidak sering lepas ya. Jadi dipasangkan dulu di bagian pulingnya. Kita hidupkan dulu di bagian mesinnya ya. Apakah mesinnya itu kasar atau halus ya? Oke. Kita kunci kotak on. Kita hidupkan mesinnya ya. Oke. Oke, ini mesinnya sudah hidup ya. Mesinnya sudah hidup. Sekarang kita dengarkan bunyinya ya. Kita mengarah ke bagian magnetnya dulu ya. Ke bagian magnetnya. Halus guys ya. Oke, di bagian magnetnya kipasnya halus. Oke, berarti tidak bermasalah di daerah sini. Kita lanjut ke bagian CVT-nya ya. Oke, ini komponen CVT-nya sudah kita lepas dulu guys ya. Kita lepas dulu. Halus ya. Berarti mesinnya ini tidak bermasalah ya. Kalau komponennya CVT-nya sudah lepas semua, berarti mesinnya halus guys ya. Oke. Oke ya, mesinnya nggak bermasalah ya. Berarti yang bermasalah itu di bagian CVT-nya. Sekarang kita matikan motornya, kita buka dulu bagian pulihnya ya. Oke, mesin sudah mati, mesinnya halus ya, berarti yang bermasalah tuh di area bagian CVT-nya ya. Oke, kita buka dulu kembali ya. Ini ya yang saya bilang tadi guys ya. Jadi sudah rusak, jadi oblak dia ya. Bisa dilihat ya. Ya. Goyang guys ya. Seharusnya dia tidak begini. Seharusnya dia itu masuk begini, pluk, masuk dia langsung rapat. Diginikan tuh dia nggak bisa. Kalau ini kan goyang. Ya, paham ya. Nah ininya nih dratnya nih habis. Gear yang di dalam ini habis guys. Ya bulat ya. Oke ya, bulat. Jadi di dalamnya lingkaran ini, di dalam lingkaran ini dia seperti ini isinya guys ya. Seperti ini saya tunjukkan dulu. Sebentar. Oke, ini ya. Jadi di dalamnya lingkaran ini berbentuk seperti ini. Ya, drat seperti ini ya. Oke ya. Atau seperti ini yang lebih dekatnya. Ini ya. Oke. Nah, seharusnya di dalam lingkaran ini dia seperti ini. Drat seperti ini. Ya, ini kan halus nih, jadi dia mau jepit apa namanya saat digas itu dia nggak, konvoynya tuh tidak bisa menjepit guys ya. Konvoynya tuh nggak bisa menjepit. Jadi saat dia apa namanya mesin tuh besar jalan, konvoy tuh dia tidak akan bisa naik begini. Karena apa? Karena ininya tidak bisa mencengkram ya, tidak mencengkram karena gearnya tuh sudah habis. Gearnya seperti ini ya. Oke ya. Nah, gearnya seperti ini nih habis di dalamnya ini. Jadi ini kita ganti puli kipasnya ya. Oke. Kita lanjut dulu bersih-bersih, nanti kita ganti ya. Oke, siap. 2000 years later. Halo ya, berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah, ini sudah saya bersihkan dulu ya. Saya bersihkan dulu menggunakan bensin. Setelah itu disemprot menggunakan carbo cleaner guys ya, supaya dia itu tambah bersih lagi guys ya. Oke. Di bagian box filternya sudah dicuci, dibersihkan. Jangan sampai ada pasir yang seperti sebelumnya ya. Nanti kalau pasir banyak di sini nanti masuk ke ruang bakarnya, nanti kena pistonnya rusak ya mesinnya ya. Oke. Nah, ini di bagian box filter ini fatal guys ya, jangan terjadi sampai tertumpuk kotoran lumpur guys ya. Oke.
karena dia masuk ke bagian ruang bakar yang di sana, yang saya tutup ke sana. Oke, nanti itu kan tembusnya ke mesin tuh. Nah, nanti motor bisa rusak guys ya kalau pasirnya tuh masuk ke mesin ya. Oke, itu di bagian box filternya. Ini nanti dibersihkan menggunakan injektor cleaner kembali. Terus ini komponen CVT-nya sudah dibersihkan menggunakan bensin, nanti disemprot menggunakan injektor cleaner supaya lebih bersih lagi guys ya. Oke, ini di bagian rumah rollernya juga nanti kita semprot kembali menggunakan injektor cleaner ya supaya tambah bersih ya guys ya. Oke, setelah itu di bagian ini bak CVT-nya, ini sudah saya bersihkan guys ya. Nah, itu dibersihkan menggunakan bensin dulu supaya kotorannya rontok dulu. Setelah itu menggunakan carbo cleaner ya atau injektor cleaner ya. Terus ini kasusnya yang ini guys, yang dia termakan ini ya, karena dia itu benturan di bagian bosnya tuh sudah rusak. Nanti ini diamplas kembali ya, ya sampai termakan guys ya, terkikis ya. Saya dekatkan ya. Nah itu ya, terkikis ya. Nanti ini tidak boleh begini ya, ini termakan besinya ya, seharusnya tidak boleh sampai terjadi begini. Ini nanti diamplas, digerinda, dibersihkan semua ya sampai dia mulus guys ya. Jangan sampai ada spasi-spasi seperti ini ya. Ini kalau saya garuk begini ya, kasar guys ya, nggak mulus ya. Seharusnya dia mulus seperti yang ini, yang di dalam sana. Nah seperti ini ya, atau mulus seperti yang ini ya, mulus seperti ini ya. Nah ya kayak gitu ya, dia harus mulus seperti ini. Ini kan kasar nih ya, termakan ya besinya ya. Nah dia sampai di bagian bosnya tuh kena juga guys. Tunggu saya perlihatkan ya, itu ya, sampai ada jeda. Oke, saya fokuskan dulu. Itu ya, sampai di dalamnya itu kan ada garis lingkaran tuh, itu sampai termakan guys ya, keliling ya. Nah itu, nah ini bosnya nanti nih saya lihat dulu guys ya, karena kalau ngamplas dari dalam ini susah guys ya. Itu ya rusak guys ya. Nah, itu ada garis lingkaran yang di dalam sana itu ya, termakan juga ya, bergores-gores guys ya di dalam sana ya. Fokusnya ke sana, ke dalam sana. Itu ada spasi ya, spasi belokan itu guys ya, keliling ya setiap lingkaran guys ya. Oke, jadi besinya ini sudah termakan sedikit guys ya, beberapa mili gitu ya, sehingga menimbulkan jeda ya, jeda di dalam sana tuh ya, itu ya ada garisnya ya. Oke, jadi ini bosnya nanti diganti nih guys, karena dia itu apa namanya, sudah nggak bisa mulus lagi ya. Itu ya, karena termakan gesekan ini, gesekan tuh ya, rusak ya bagian dalamnya ya, bergaris-garis ya, tidak mulus ya. Nah ini juga kena dengan yang ini, jadi dia sampai bergaris-garis gini, rusak ya. Jadi ini sama ini kan bertabrakan tuh, bertabrakan. Nah ini dia biasanya diakibatkan karena tidak adanya pelumasan pelumasan grease CVT yang khusus memang CVT ya. Jadi dia itu tidak bisa menggunakan grease sembarangan guys. Grease-nya itu memang khusus untuk CVT, grease tahan panas, bukan grease-nya bearing atau grease-nya rantai, itu nggak bisa dipakai. Nah kalau teman-teman pakai grease-nya itu nanti dia apa namanya, cepat habis, cepat meleleh. Nah nanti akibatnya seperti ini. Jadi memang harus diwajibkan menggunakan grease CVT ya. Ada di video saya sebelumnya tuh banyak guys ya, saya selalu menggunakan grease CVT untuk, memang untuk CVT ya, bukan untuk grease bearing atau grease rantai untuk motor tuh ya. Nggak bisa ya, itu nggak bisa dipakai grease-nya ya, karena grease-nya itu tersendiri guys ya. Oke, sekian infonya, terima kasih. Nih saya lanjut dulu amplas ini ya, diratakan dulu, langsung kita kerjakan motornya. Oke, sekian infonya, terima kasih. Oke guys ya, ini sudah tahap proses pembersihan semuanya ya, sampai ke dalamnya di sini ya. Oke, sudah dibersihkan semua. Setelah itu di bagian pulingnya ini juga sudah dibersihkan semua. Oke, setelah itu di bagian kampas gandanya, di loncengnya ya, sudah bersih semua. Nah ini contoh spare partnya yang rusak guys ya. Oke, saya perlihatkan ya.
Oke ya, yang sudah saya jelaskan tadi ya, halus ya. Dalamannya ini halus, tidak ada apa namanya, gearnya ya, tidak ada gearnya. Ini yang saya tunjuk di dalam ini ya. Nah halus ya. Nah ini sudah habis guys, jadi harus diganti ya. Oke, nah ini contohnya yang masih bagus ya, yang masih bagus, bisa diperhatikan ya. Ini ada gearnya ya, banyak guys ya. Nah ini ya, jadi nanti dia tuh mencengkram, bisa mencengkram guys ya, ada geriginya ya. Oke, kalau yang ini kan habis nih ya, bulat ya. Nah jadi seperti ini, jadi nanti dia tuh tidak goyang guys. Kalau ini kan goyang nih ya, oblaknya nggak karu-karuan ya. Nah itu yang bikin mesin bunyi keras itu ya ini guys, dia goyang oblak gitu ya, nggak bisa span ya. Oke, coba kalau yang masih bagus guys ya. Oke ya, yang ada geriginya ya, kita pasang. Nah itu masuknya tuh susah guys, rapat tuh. Tuh kuat, tidak goyang ya, karena dia ada gearnya nih ya di dalamnya ya. Oke ya, nah itu dia. Nah itu hanya contoh aja supaya teman-teman nanti bisa apa namanya, bisa menilai sendiri ya, kalau puli yang habis tuh dia seperti apa ya, yang masih bagus tuh seperti apa. Oke, ini biasanya habis seperti ini karena dia apa namanya, lama tidak diservis sampai habis termakan guys ya dalamannya ya. Jadi ininya juga hampir kena juga ya, ini guys ya, termakan, terkikis sedikit-sedikit ya. Oke, karena lambat mengganti itu tadi guys ya. Jadi ini yang apa, yang bergaris-garis sudah saya amplas halus kembali ya, mulus ya, sampai besinya ini yang di bagian crankcase-nya ke sana tuh sampai termakan ya, ini ya. Nah ini sudah saya amplas halus sudah. Oke, nah dia harus seperti ini, tidak boleh tergores-gores guys ya. Oke, jadi besinya khasnya ini tadi sampai termakan semua ya. Oke, ini sudah diamplas bersih. Setelah itu spare partnya kita ganti, yang habis ini tadi kita ganti. Oke, langsung aja kita lanjut pasang. Setelah itu kita hidupkan mesinnya guys ya. Oke, sekian infonya, terima kasih. 2000 years later. Oke guys ya, ini sudah dipasang semua ya, mulai dari puli, rollernya disusun seperti biasanya ya. Jadi untuk tutorial pemasangannya saya tidak perlihatkan ya, karena di video saya sebelumnya tuh sudah ada. Jadi kalau dibuatkan banyak-banyak nanti kepanjangan videonya guys ya. Nah ini sudah saya pasang, sudah oke ya, sudah bersih, sudah mantap ya. Oke, jadi itu apa namanya, nah ini untuk di bosnya itu yang sudah termakan tuh wajib diganti guys ya, karena terlalu banyak apa, lukanya ya, goresannya itu guys ya, bagian dalamnya di sana tuh ya, terlalu banyak tergores-gores ya. Jadi bosnya itu wajib diganti, kalau nggak diganti dia nanti bunyinya keras guys ya, karena dia tidak span ya, tidak span. Dia seperti ini contohnya ya, longgar begini ya, jadi bunyi saat mesin hidup dia bunyinya klak 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 gitu ya. Seharusnya dia ini harus rapat begini guys. Jadi dia itu digoyang begini nggak bisa. Nah tadi itu digoyang tuh seperti ini guys, masih ada jeda spasi. Nah jadi goyang seperti ini. Jadi bunyinya mesin tuh di bagian depan sini yang bermasalah ya. Oke, bosnya yang bermasalah. Setelah itu di bagian pulinya ya, puli kipasnya yang sudah saya jelaskan tadi yang sudah habis tuh ya. Nah bulat ya, ompong ya. Oke, ini sudah diganti ya, sudah beres. Oke, sekarang kita tinggal hidupkan motornya guys, kita coba dulu ya. Oke, ini ya. Oke, mantap guys ya. Sekarang kita dengarkan sisi dari sebelah kanan ya. Nah tadi itu kan awal mulanya kan bunyinya tuh banyak banget tuh ya, mulai dari depan sini bunyi kasar ya. Sekarang dengarkan ya, bagian daerah sini halus ya, halus. Oke, itu yang pertama. Terus kita arah ke bagian CVT-nya, halus guys ya. Oke, nanti ini saya tutup dulu di bagian box filternya, saya tutup dulu di bagian bak mesinnya. Nanti kita dengarkan ulang guys ya, halusnya guys ya. Oke, saya pasang dulu ya.
Oke guys, ini sudah terpasang semua ya. Sekarang kita hidupkan lagi mesinnya guys ya. Oke, kita dengarkan baik-baik guys ya. Kita cek kembali ya. Oke. Oke, halus ya bunyinya ya. Mantap ya. Tuh ya, selesai sudah ya. Oke, nah ini motor ini sudah selesai. Sekarang kita kembalikan ke tuannya guys ya. Nah, nanti teman-teman tuh jangan lupa ya, kalau untuk servis VT itu selalu ngasih greasy VT guys ya, supaya tidak terjadi luka seperti tadi ya. Oke, saya matikan dulu mesinnya. Nah, greasy VT-nya tuh seperti ini guys ya. Nah, ini khusus memang untuk di bagian CVT. Jadi nggak bisa menggunakan grease yang lain ya. Karena ini grease-nya ini tahan panas ya untuk di bagian CVT. Oke, sekian infonya. Terima kasih dari bengkelnya Mas Agus Speed.